Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Sinta. Salam sehat. Tulisan ini saya buat sembari saya belajar untuk ulangan harian bab 3. Semoga bisa mendapat nilai bagus dan di atas KKM. Sumber referensi saya dapatkan dari PowerPoint dan pikiran saya sendiri. Pada video kali ini, saya, Konstantidias Mario, dari kelas 11.1 nomor 7 ingin membuka suara, mengemukakan pendapat tentang pengaruh perekonomian karena pandemi virus corona, terlebih kepada ketenaga kerjaan dan pengangguran. Pandemi corona yang sudah melanda dunia selama lebih dari 1 tahun ini dampaknya sangat terasa terhadap kehidupan manusia. Meroketnya angka kematian, banyak tenaga medis kewalahan, dan varian-varian baru terus bertambah. Itu pun kalau hanya melihat dari dampak secara kesehatan. Secara politik, hukum-hukum baru bermunculan demi menangani pandemi. Bahkan sampai ada pemimpin-pemimpin negara yang mengundurkan diri karena merasa gagal menangani pandemi. Lalu kalau secara ekonomi gimana? Tentunya laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara di seluruh dunia menjadi terhambat. Laju produktivitas menurun. Lantas, mengapa bisa? Apakah pemimpin-pemimpin perusahaan tidak bisa menangani pandemi? Atau bahkan apakah ini salah pemerintah? Di sini saya akan mencoba membantu menjelaskan sepengetahuan saya dampak perekonomian yang diakibatkan oleh ketenaga kerjaan dan pengangguran. Tapi sebelumnya, ketenaga kerjaan dan pengangguran itu apa sih? Ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari tenaga kerja itu sendiri, itu bisa dikelompokkan lagi jadi 3 ketenaga kerja, kualitas, dan sifat kerja. Tenaga kerja menurut kualitas mencakup terdidik, terlatih, dan tidak terdidik, dan tidak terlatih. Sedangkan tenaga kerja menurut sifat kerja mencakup jasmania dan rohania. Dan kalau membicarakan tenaga kerjaan, tentu tidak lengkap kalau tidak membicarakan pengangguran. Secara definisi, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, itu sedang mempersiapkan satu usaha. Jenis pengangguran itu sendiri dibagi menjadi 2 kategori, berdasarkan faktor penyebab dan lamanya waktu bekerja. Berdasarkan faktor penyebab, ada pengangguran konjunktur atau siklis, pengangguran yang disebabkan oleh konjunktur atau siklus perekonomian dari suatu negara. Pengangguran struktural, pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian suatu negara. Pengangguran friksional, pengangguran yang hanya terjadi sementara, kesulitan mempertemukan pencari kerja dengan pemberi lowongan kerja. Dan pengangguran musiman, pengangguran yang disebabkan pergantian musim di suatu negara. Sedangkan berdasarkan lamanya waktu bekerja, ada pengangguran terbuka, orang yang belum mendapatkan pekerjaan dan sedang dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Setengah menganggur, orang yang belum optimal dalam waktu kerjanya, biasanya kurang dari 35 jam seminggu. Dan terakhir adalah pengangguran terselubung, orang yang bekerja namun tidak sesuai dengan keahlian dan bakat orang tersebut. Jika kita lihat lagi, pandemi corona yang sedang melanda negara kita dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan seperti PSBB, PPKM, dan sebagainya itu sangat berpengaruh terhadap pertambahan jumlah pengangguran. Dan parahnya lagi, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Pertambahan jumlah pengangguran ini adalah salah satu dampak laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini menurun, seperti yang awal tadi saya sebutkan. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Khususnya di masa pandemi ini, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menaati protokol kesehatan, mengikuti program vaksinasi dari pemerintah, sehingga pandemi setidaknya bisa lebih dikontrol lagi. Selain itu, kita juga bisa mencoba berwira swasta yang bisa dilakukan cukup dari rumah aja. Kita juga bisa mendorong program edukasi yang sekarang tengah diterapkan kepada masyarakat golongan usia pelajar. Dan dari perusahaan sendiri,
mungkin bisa menyebarkan informasi-informasi lowongan pekerjaan, atau bisa juga disebut pasar tenaga kerja. Melihat kondisi negara Indonesia saat ini yang sedang dilanda pandemi corona, saya sendiri sebenarnya takut. Terutama takut akan masa depan saya. Nanti ke depannya, apakah saya bisa sukses dan jadi golongan tenaga pekerja, atau bernasib buruk dan masuk ke dalam kategori pengangguran. Saya sendiri berharap agar bisa bekerja dengan mapan. Saya masih bimbang di masa depan nanti mau kerja apa. Mungkin saya bisa merintis karir, membuat film bersama teman-teman. Atau mungkin juga bisa bekerja di stasiun televisi. Ya, sampai detik ini saya masih mencoba untuk memutuskan. Sekian pendapat argumentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata atau mungkin durasi video ini yang terlalu panjang. Semoga bisa enjoy dan apa yang saya pikirkan bisa masuk dan mudah dipahami dan diterima. Matur suksma.